Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillah alladzi nawwara bihi bi kitabihil qulub wa anzala fi aujazi lafdhin wa a'jazi uslub fa a'yat balaghatuhul bulagha wa a'jazat hikmatuhul hukama wa askatat fasahatuhul fusaha wa adhalat raw'atuhul khutaba. Fal Qur'an huwal hujjatul balighah wad dalalatud damighah wan ni'matul baqiyah wal ismatul waqiyah wa huwan nurul mubin wad dzikrul hakim was siratal mustaqim wa huwa syifaa'us sudur wal hakamul adlu fima uhkima wa tashabaha minal umur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qail jalla jalaluh law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa min khalqihi wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafaha bihil ghummah wa kasyafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atana al-yaqin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah untuk bersama berada di majelis yang mulia ini, majelis yang insyaallah akan membawa kita naik menuju kehormatan di hadapan Allah, naik menuju kemuliaan di hadapan Allah, karena kita berada di tempat di mana kita menanam iman dan ilmu insyaallah. Juga kita tidak lupa menyampaikan salam hormat kita, salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada ilmu yang begitu luas, yang telah menanamkan kepada kita iman-iman yang begitu kuat. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pada kesempatan majelis ini. Seperti biasa di hari Jumat kita mengambil waktu yang begitu mustajab dengan doa-doa kita, utamanya waktu yang dikhususkan Allah. Di antaranya ada yang menyampaikan di waktu sore. Intinya waktu hari Jumat ini adalah waktu yang begitu mulia daripada waktu-waktu yang lain di hari-hari yang lain. Kita manfaatkan dengan kita bermajelis ilmu, dan hari ini kita berada di majelis sirah, yang mana pada pembahasan yang telah lalu kita berada di majelis sirah dengan membahas sang kakek Abdul Muttalib, yang mana dari pengasuhan beliau tidak bisa kita lupakan juga merupakan imbas atau mungkin menjadi sebab kebesaran Nabiullah Muhammad SAW, bahwa sebab kebesaran Rasulullah itu menjadi atau sebabnya adalah pengasuhan dari sang kakek, yaitu Abdul Muttalib. Maka seyogianya kita ketika membahas tentang Rasul kita, maka yang tidak boleh kita lupakan adalah membahas kakeknya. Yuk kita lanjutkan pada bahasan yang kedua tentang sang kakek ini, atau pada part kedua. Saya juga tidak nyangka ini pembahasan kakek Nabi ini bisa sampai 2 episode gitu. Ya. Baik. Yang berikutnya menerima pembahasan tentang kakek Nabi ini adalah tentang tema menerima warisan kepemimpinan dan kebesarannya, juga perniagaan dari pamannya yaitu Muttalib. Paman Abdul Muttalib yaitu Muttalib. Kita sudah membahas kemarin bahwa Muttalib ini memiliki warisan kebesaran
warisan kekuasaan dan kepemimpinan dari saudaranya yaitu Hashim ataupun bapaknya sendiri dari Abdul Muttalib yang bernama asli siapa? Syaibatul Hamdi. Pada kisah tentang penerimaan warisan, ya, penerimaan warisan kepemimpinan dan kebesaran dari Al-Muttalib ini, dari pamannya Al-Muttalib ini kita sudah sampaikan, yaitu dengan menyerahkan bagian dari dari tugas-tugas ketakmiran Masjidil Haram lah gitu ya, dari tugas-tugas kemakmuran Masjidil Haram, yaitu menjadi siqayah dan rifadah ataupun pembagian makanan gratis dan minuman gratis khususnya bagi jamaah haji. Dan juga warisan yang tidak bisa kita anggap remeh juga adalah warisan kekayaan, bahwa Abdul Muttalib ini adalah seorang yang kaya raya, diantaranya adalah warisan dari sang paman, ya, yaitu Muttalib. Nah, kisah dari kekayaan Abdul Muttalib ini adalah kisah ketika beliau bernadar. Abdul Muttalib ini bernadar bahwa ketika dirinya dikaruniai anak ke-10, dikaruniai anak yang ke-10, maka dia akan mengorbankannya. Namun ternyata Abdul Muttalib ini sangat mencintai anak yang ke-10 itu. Anak yang ke-10 itu yaitu yang bernama Abdullah, anak yang ke-10 dari putra Abdul Muttalib. Kemudian karena sudah terlanjur janji, karena sudah terlanjur bernadar, maka akhirnya Abdul Muttalib melakukan undian. Ya, karena satu sisi tidak tega untuk disembelih, satu sisi dia sudah bernadar. Ya, satu sisi dia sudah bernadar. Maka atas usulan di sana sini dan tentunya usulan dari para bukan penyihir, peramal, maka dia diajukan untuk coba diundi antara Abdullah dengan mengorbankan unta, antara Abdullah dengan berkorban dengan unta. Lalu diadakanlah undian, ya. Ketika diundi itu ternyata nama yang keluar selalu Abdullah. Undian pertama Abdullah, undian kedua Abdullah, terus begitu. Nah, upaya untuk mengorbankan Abdullah pun, ya, ketika diundi itu, ketika diadakan pengundian itu dicegat atau dicegah oleh paman-pamannya, oleh paman-paman Abdullah ataupun oleh saudara-saudaranya Abdullah, atau oleh saudara-saudaranya Abdul Muttalib dari Bani Mahzum, ya. Lalu karena sudah terlanjur janji lagi tadi, maka ya Abdullah meneruskan gitu ya. Lalu Abdullah melanjutkan pengundian mengundi kembali antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika undian yang keluar adalah nama Abdullah, maka undian akan terus diulang. Undian pertama Abdullah dan 10 ekor unta. Ya, tadi kita sebutkannya Abdullah dan 10 ekor unta. Nanti diundi begitu ditulis, entah pakai kayu kah, entah pakai kertas, dikocok-kocok gitu ya, diambil oleh Abdullah misalnya, Abdul Muttalib, maka yang keluar undian pertama Abdullah. Masukkan lagi, kocok, itu kan ada dua kertas di situ misalnya. Dua kertas digulung gitu.
Satu kertas Abdullah, satu kertas 10 ekor unta. Ya, dikocok-kocok, kemudian keluar di apa? Entah itu diambil, entah itu dilempar gitu ya, dibuka, lempar. Maka tetap yang kedua Abdullah lagi, yang ketiga Abdullah lagi, yang keempat Abdullah lagi, yang kelima Abdullah lagi, yang keenam Abdullah lagi, yang ketujuh Abdullah lagi, yang kedelapan Abdullah lagi, yang kesembilan Abdullah lagi, yang ke-10 Abdullah lagi. Jadi berapa? 100. Maka yang ke-11 baru Abdullah. Yang ke-11 baru unta. Jadi Abdullah ini baru selamat dari undian. Abdullah ini baru selamat dari nadar itu setelah 100 ekor unta keluar. Nah, setelah 100 ekor unta ya keluar dari tempat undian itu. Jadi 100 ekor unta itulah bukti dari kekayaannya Abdul Muttalib. 100 ekor unta ya dulu sama juga dengan sekarang. Ya mana banyak, mana ada orang yang sanggup atau mampu mengeluarkan kurban untuk 100 ekor unta. Satu ekor unta berapa? Ada yang tahu nggak? Hari ini. Ya kalau sapi misalnya, sapi dengan unta ya hampir mirip lah ya. Bisa jadi unta lebih gede itu. Sapi ya kira-kira berapa? 20 juta ada. 25. Coba taruhlah unta itu sekitar 30 juta atau 50 juta. 50 juta satu dikali 100 35 M. Apa iya? Ya begitu. Apa 500 juta? 50 juta dikali 10 berarti kan 500 ya. 500 juta loh. 500 juta apa 5 miliar? 5 miliar? 5 miliar ya. Gede kan? Iya segitulah 100 ekor unta itu kira-kira. Seharga 5 miliar ya kira-kira. Kaya kan? Ya itu Abdul Muttalib, kaya sekali. Baik, hadal hadis nazar Abdul Muttalib dabaha ahad abnaihi. Cerita tentang atau kisah tentang nazarnya Abdul Muttalib menyembelih salah satu anaknya yaitu Abdullah. Dzukirahu atau dzikruhu disebutkan di dalam kitabnya Imam Ibnu Hisham dan selainnya di dalam Sirah Nabawiyah, Sirah An-Nabawiyah, lalu diantaranya dari kitab At-Tabari di dalam tarikhnya. Kemudian dalam kitabnya Imam Ibnu Syaibah itu beberapa manuskrip ya ataupun tulisan yang menulis tentang kisahnya Abdul Muttalib hendak menyembelih Abdullah sang bapa dari atau sang ayah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita lihat yang menyebabkan kakek Abdul Muttalib ini apa sih? Kok bisa-bisanya berani membuat nadar. Kok bisa-bisanya Abdul Muttalib ini berani-beraninya membuat nadar menyembelih anaknya sendiri. Di antaranya ini tidak lepas dari sifat beliau, sifat Abdul Muttalib yang memiliki sifat al-fayyad. Al-fayyad artinya si pemurah. Al-fayyad atau si pemurah yang karena kedermawanannya. Lalu
Beliau juga dijuluki mut'aimut thairus sama, orang yang senang memberi makan burung-burung dari langit. Kalau di Saudi sampai hari ini, di Timur Tengah sampai hari ini, itu di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, selalu di situ berkumpul ataupun berkumpul burung-burung merpati, burung-burung yang hinggap di situ. Di sekitar Mekah, di sekitar Madinah itu banyak sekali burung-burung sampai sekarang. Nah, dulu yang sering memberikan makan burung-burung itu adalah Abdul Muttalib. Jadi tadi di antara sifat yang menyebabkan Abdul Muttalib ini berkehendak ingin menyembelih anaknya sendiri, itu adalah disebabkan karena sifatnya sebagai seorang yang fayyad, orang yang pemurah, atau karena kedermawanannya, orang yang dermawan. Orang itu, teman-teman, orang itu kalau dia dermawan, kalau dia pemurah, suka memberi, itu biasanya dia akan melakukan apa saja, terlebih ketika dia mendapatkan kenikmatan yang besar, seperti punya anak banyak. Orang itu begitu. Kalau dia punya sifat baik, memang kan sifat itu sebenarnya, sifat itu kan sudah dititipkan oleh Allah di dalam diri setiap manusia. Cuman yang muncul paling kelihatan tuh apa? Apakah dermawannya ataukah pelitnya? Pelit juga ada dalam diri manusia, karena kedua-duanya ada kebaikan untuk manusia. Sebagaimana dermawan ada kebaikan untuk manusia, sifat pelit pun juga ada baiknya untuk manusia. Nih lihat ya. Sifat jujur, kebalikan jujur apa? Berbohong. Ini pun juga dua-duanya sifat yang ada di dalam diri manusia. Sebagaimana jujur ada kebaikannya, pun juga bohong itu ada kebaikannya. Apa kebaikan bohong? Nah, nanti lagi ya. Nah, intinya yang paling kelihatan dari sifat seorang Abdul Muttalib ini adalah kedermawanannya. Di antara sifat-sifat baik yang ada di dalam diri Abdul Muttalib, di antara kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri Abdul Muttalib, yang paling kelihatan, yang paling mencolok itu adalah al-fayyad atau dermawan. Sebagaimana orang yang suka memberi, orang yang dermawan, dia akan melakukan apa saja untuk memberi, untuk mengasihi, apalagi setelah dia mendapatkan kebaikan tadi, mendapatkan sesuatu. Entah itu misalnya punya anak banyak, entah itu misalnya dapat istri cantik, entah itu misalnya apa begitu. Itu di kesultanan Islam begitu, kesultanan. Kalau misalnya Kesultanan Turki Utsmani, misalnya ada seorang raja atau ada seorang sultan Turki Utsmani mendapatkan kabar, wahai sultan, Anda akan mendapatkan bayi, belum lahir, baru si bidannya itu menggosok-gosok atau melihat perut si istri sultan. Nah, ketika mendapatkan kabar gembira itu, kemudian si bidannya itu menyampaikan kabar kepada sultan, wahai sultan, engkau selamat, engkau akan mendapatkan bayi. Nah, ketika mendapatkan kabar itu, sultan Turki Utsmani itu tidak segan-segan. Gini biasanya. Sekarang perintahku adalah berikan makanan kepada fakir miskin, berikan makanan kepada orang yang merasa kelaparan. Dikasih makanan gratis oleh sultan. Kesultanan Saljuk, Kesultanan Turki Utsmani begitu. Apalagi ketika dia punya bayi laki-laki dan lahir sehat. Wah, itu udah. Ketika itu, di hari itu seakan-akan seperti hari rayanya Turki Utsmani. Kenapa? Karena di hari itu sultan sedang mendapatkan kabar gembira, yaitu mendapatkan anak
ya, ataupun bayi lahir laki-laki dan sehat, maka rakyatnya diberikan dimanjakan, dikasih makan, gitu. Nah, seperti itulah kira-kira orang yang dermawan itu dia akan melakukan apa saja, ya, saat dia mendapatkan kebaikan. Nah, Abdul Muthalib itu kira-kira begitu. Abdul Muthalib itu saking dermawannya, saking baiknya, itu ketika mendapatkan anak laki-laki lagi yang ke-10, maka dia menyembelihlah. Dia bernazar untuk menyembelih anak. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Entah niatnya apa ya? Niatnya apa kok dia bisa bernadar begitu? Yang jelas ya, dalam pandangan masyarakat Arab, Abdul Muthalib adalah orang dermawan. Ya, yang jelas dalam pandangan orang Arab itu adalah orang yang dermawan. Maka kalau kita melihat mengapa Rasulullah Nabi kita ini adalah orang yang paling dermawan, ya memang karena beliau Rasulullah ini punya nasab. Rasul kita ini punya nasab dari kakeknya yang dermawan. Memang lahir dari kakek yang didikan dari seorang kakek yang dermawan. Jadi tidak ujuk-ujuk muncul sifat kedermawanan dalam diri Rasul, kecuali hasil binaan, hasil didikan, hasil pengasuhan dari kakek yang dermawan. Ya begitulah. Sebagaimana peribahasa yang kita dengarkan, peribahasa bahwa buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, yaitu sifat seseorang itu atau anak misalnya, itu tidak akan jauh dari sifat orang tuanya. Nggak akan jauh kok. Orang tuanya pelit, anaknya pun juga dapat dipastikan pelit juga. Ya, bisa jadi begitu. Nah, maka kenapa Rasulullah begitu? Karena kakeknya juga lihat kedermawanannya luar biasa. Sampai-sampai berani menyembelih unta. Sampai-sampai berani menyembelih anaknya sendiri. Tapi tadi karena saking sayangnya Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib ini saking sayangnya kepada Abdullah, maka dia rela untuk mengorbankan hartanya yang kurang lebih tadi sekitar 5 miliar itu untuk diganti ya pengorbanannya terhadap Abdullah. Jadi teman-teman sekalian rahimakumullah, potensi-potensi kebaikan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibekali dari sang kakek. Potensi-potensi kebaikan apa? Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri Rasulullah, kepemimpinan, ketokohan, kemudian kehormatan, kedermawanan, itu hasil didikan dari pengasuhan sang kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu tadi seorang yang memiliki sifat al-fayyad, dermawan, maka pindah sifat itu kepada cucunya yaitu Rasulullah. Lalu Abdul Muthalib pun juga punya sifat jawadan juga sama, dermawan. Al-fayyad juga dermawan atau pemurah. Jawadan dermawan. Jadi double itu, ia pemurah, ia dermawan. Lalu juga Abdul Muthalib pun memiliki sifat muto'an. Muto'an artinya sosok yang dipatuhi. Artinya bukan sekedar dia seorang pemimpin, namun pemimpin yang benar-benar dipatuhi oleh rakyatnya. Dan syarifan, seorang yang dihormati. Ya. Maka kita kalau kita belajar kepada kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib, maka kita akan dapati betapa kakek Abdul Muthalib ini begitu dahsyat.
Abdul Muthalib ini begitu dahsyat. Karena Nabi kita ini menemukan kesempurnaan pada diri sang kakek yang sulit didapatkan dari kakek-kakek yang lain. Kakek Abdul Muthalib ini, kakek Rasulullah ini, yaitu Abdul Muthalib ini memang kakek yang begitu sempurna. Ya kaya, banyak istrinya, banyak anaknya, tokoh, pemimpin, dihormati, dimuliakan, dermawan. Coba kurang apa? Itu kan sosok yang begitu sempurna kan? Ya kaya, ya punya istri banyak, punya istrinya berapa tadi? Hampir 5 tuh ya. Istrinya banyak, tidak satu lah intinya. Anaknya banyak. Ya, dikisahkan beliau punya anak 10 laki-laki dan 5 perempuan. Ya kaya raya, kemudian dia seorang yang memiliki jabatan tinggi di Mekah. Ya juga dia ditaati, dihormati, dimuliakan. Hanya satu kurangnya, nggak masuk Islam, itu saja. Iya, jahiliyah itu saja sih. Ya karena Rasulnya masih kecil, masih usia ya kisaran 6 tahun 7 tahun. Lihat teman-teman. Jadi Rasulullah itu mendapatkan didikan kepemimpinan dari siapa? Dari kakek. Masih ingat Rasulullah ketika Rasulullah diasuh oleh Abdul Muthalib ini, usia Rasul berapa tahun? 6 tahun, 6 sampai 8 tahun. 6 sampai 8 tahun. Maka penanaman kepemimpinan itu sudah dimulai hendaknya di usia itu. Anak harus dimulai untuk diajari kepemimpinan di usia 6 tahun. Di usia itu. Karena Rasulullah diajari kepemimpinan. Ditanamkan kepemimpinan itu di usia 6 sampai 8 tahun. Diajari bagaimana cara mengelola kamarnya sendiri, diajari bagaimana cara mengurus alat-alat atau perabotannya sendiri. Itu kan cara untuk menjadi pemimpin, ya kan? Mengurus bajunya sendiri, mengurus kamarnya sendiri, mengurus sepatunya sendiri, mengurus sendalnya sendiri, mengurus misalnya kalau dia punya sepedanya sendiri, kalau dia punya peliharaan, entah itu ikan, entah itu ayam, entah itu kucing, ya. Coba diajari itu, urus sendiri. Itu latihan kepemimpinan. Baik. Kita belajar dari kakek Abdul Muthalib itu itunya ya, kepemimpinannya, kemuliaannya, kedermawanannya, dan itu masuk ke dalam diri jiwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Tema berikutnya adalah Abdul Muthalib yang memiliki anak 10 laki-laki dan 6 anak perempuan. Yang ini disebutkan Abdul Malik bin Hisham di dalam As-Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham. Ya. Dan memiliki istri banyak, istrinya ada 5. Istrinya ada 5. Ya, punya anak banyak, punya istri juga banyak. Jadi di dalam Sirah Ibnu Hisham begitu disebutkannya. Jadi memang ini sosok yang begitu sempurna, ya, yang begitu sempurna. Punya banyak istri,
punya banyak anak, punya banyak cucu, otomatis kan kalau anaknya banyak, dapat dipastikan cucunya juga banyak. Bukan hanya Rasulullah nantinya. Ini sebenarnya bukan hal yang mudah untuk berbagi jatah kasih sayang terhadap cucu-cucunya, terhadap anak-anaknya. Itu bukan hal yang mudah. Apalagi kita lihat tadi Abdul Muthalib yang begitu sayang yang luar biasa terhadap cucunya, yaitu Rasulullah, malah kesayangannya, kecintaannya kepada cucunya ini, yaitu Rasulullah, melebihi kepada anak-anaknya sendiri, melebihi terhadap anak-anaknya sendiri. Hari ini atau biasanya sosok kakek nenek atau orang tua bahkan dia akan memusatkan atau menumpahkan kasih sayangnya. Kalau kakek nenek berarti kepada cucunya, kalau ibu bapak atau orang tua berarti kepada anaknya. Itu biasanya dia akan mampu, dia akan bisa menumpahkan kasih sayangnya kalau seorang kakek nenek ini hanya punya satu cucu. Biasanya hanya memiliki satu cucu, atau orang tua yang menumpahkan kasih sayangnya, kecintaannya itu ketika dia punya satu anak ataupun anak si matawayang. Maka dia akan terpusat benar-benar kasih, benar-benar cinta. Kenapa? Ya cucunya cuma satu. Maka dia akan benar-benar terpusat kasih sayangnya, terpusat kecintaannya. Kenapa? Ya anaknya cuma satu. Wajar. Tapi ini istri banyak, anak banyak, cucu banyak. Kok bisa Abdul Muthalib ini ya masih memiliki kesayangan, kecintaan, bahkan kesayangan dan kecintaannya pun begitu terfokus kepada Rasul, begitu terpusat kepada Rasul. Maka ini bukan sesuatu yang wajar biasanya. Kalau tadi kan wajar, cucu yang dia cuma satu orang sendirian, kakek neneknya begitu cinta, wajar. Kenapa? Karena sendirian, wajar. Kalau ini kan nggak wajar, anak banyak, istri banyak, cucu banyak, kok yang dipilih dan terpusat kasih sayang dan kecintaan oleh kakek Abdul Muthalib ini kok hanya kepada Rasulullah. Ini bukan sesuatu yang wajar, pasti ada apa-apanya di sini. Ya kan? Lihatlah misal, untuk lebih bisa sedikit menggambarkan ya, orang yang sudah punya harta banyak, Abdul Muthalib kan punya harta banyak. Orang yang punya harta banyak, perusahaan di mana-mana, ya, aset bisnisnya di mana-mana. Lalu dia mendapatkan bonus ataupun pendapatan 10 miliar setiap bulan. Setiap bulan. Maka dia ketika mendapatkan harta yang cuma 1 juta, yang cuma 5 juta misalnya, ya dia anggap 5 juta nggak seberapa gitu ya. Toh masih punya uang masih punya uang yang lain dari yang lain, masih punya uang banyak begitu. 10 miliar berbanding 5 juta, 5 juta belum apa-apanya. Apalagi cuma 1 juta. Berbeda hanya dengan orang gini. Dengan orang yang dia tidak punya harta banyak, rumahnya pun ngontrak, pendapatannya pun setiap bulan tidak menentu. Apalagi hari ini
ya seperti kondisi seperti sekarang, masih ada imbasnya ternyata dari pandemi ini, masih ada imbasnya terhadap kaum muslimin yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Lalu dia tiba-tiba kecipratan uang 1 juta. Ya, lihat, rumah ngontrak, tidak punya harta, di rumahnya cuman ada, ya nggak ada kulkas, nggak ada TV, nggak ada radio, ya cuman peralatan pribadi untuk tidurnya, untuk makannya, untuk mandinya, cuman itu saja. Pendapatan per bulannya pun hanya misalnya ya kira-kira paling banyak 100.000, paling banyak 300.000 misalnya. Tiba-tiba dia mendapatkan uang 1 juta. Bagi dia kan luar biasa, ya kan? Bagi dia uang 1 juta itu luar biasa. Coba uang 1 juta ini antum kasihkan kepada orang yang pendapatan 1 bulannya 10 miliar. Kira-kira uang 1 juta bagi dia gimana? Kecil. Uang 1 juta bagi dia itu kecil sekali. Nah, begitulah ketika kita melihat sosok Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak banyak, punya istri banyak, punya cucu banyak, ya kan? Lalu kok bisa gitu? Ada cucu yang begitu dicintainya, begitu dirawat dengan baik, begitu disayangi, begitu diperhatikan luar biasa, begitu dimanjakan luar biasa. Seolah-olah Abdul Muthalib ini seperti seorang kakek yang punya 1 cucu. Dia tidak punya siapa-siapa lagi, seolah-olah tidak punya istri lagi, seolah-olah tidak punya anak lagi, cuman 1 orang itu, yaitu Rasulullah. Terbayang antum gimana gimana imbas kepada Rasulullah dari perilaku sang kakek kepada Rasulullah. Imbasnya apa? Akibatnya apa? Dampaknya apa di dalam diri Rasul? Ketika Rasul mendapatkan limpahan sangat amat banyak kasih sayangnya, kemanjaannya, pengasuhannya dari sang kakek. Akibatnya, dampaknya apa bagi Rasulullah? Hah? Apa dampaknya? Apa dampaknya? Halo? Apa dampaknya? Orang yang tidak kehausan dengan kasih sayang, orang yang tidak kehausan dengan kemanjaan dan pengasuhan itu dia biasanya gimana? Gimana? Ya seperti Rasulullah lah. Seperti Rasulullah yang tidak begitu kehausan dengan kasih sayang, padahal ayahnya tidak ada, padahal ibunya tidak ada, ya. Tetapi lihat limpahan, bukan hanya dari kakek kan, limpahan kasih sayang Rasulullah itu. Selain dari kakek, dari siapa? Selain dari pamannya, dari siapa lagi? Dari siapa? Selain dari kakeknya siapa? Dari paman. Dari paman, terus dari siapa lagi? Dari bibi. Siapa bibinya? Dari Halimah As-Sa'diyah, ya kan? Limpahan begitu luar biasa kasih sayangnya dari Halimah As-Sa'diyah itu. Terus siapa lagi? Nah, kemarin kita sudah jelaskan tentang ibu-ibunya Rasulullah itu. Iya. Nah, kasih sayang itu Rasulullah tidak miskin kasih sayang. Rasulullah tidak kering kasih sayang. Tidak kering kasih sayang. Kan dampaknya hebat sekali ya.
dampaknya akan sangat hebat ketika anak itu kekurangan kasih sayang. Apa yang terjadi ketika seorang anak, ketika seseorang itu tidak disayangi? Apa dampaknya? Dampaknya seorang yang tidak perhatian, tidak diperhatikan. Antumlah sendiri, antum gimana rasanya ketika tidak diperhatikan oleh guru? Antum sendiri ketika tidak diperhatikan oleh seseorang gimana rasanya? Oh, berarti antum tuh selalu diperhatikan terus ya? Masya Allah. Ya syukur. Kira-kira kalau orang tuh miskin perhatian dan miskin kasih sayang, yang terjadi apa? Mudah sekali dia berperilaku sesuatu yang buruk. Mudah sekali dia berperilaku sesuatu yang buruk, yang jahat. Yang nantinya dia tidak akan berperilaku seperti manusia ataupun berperilaku seperti anak yang lain. Baik. Jadi kita ambil pelajarannya bahwa untuk melahirkan orang besar seperti Rasulullah itu harus mendapatkan limpahan banyak kasih sayang, harus mendapatkan limpahan perhatian. Itu ya. Itu pelajarannya. Limpahan kasih sayang, limpahan luar biasa itu yang akan membuat orang menjadi besar. Orang menjadi pemimpin hebat. Berikutnya, menemukan sumur Zam-Zam, ya, melalui mimpi yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam sirahnya, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Melalui mimpinya, Abdul Muttalib itu telah berhasil menemukan kembali air Zam-Zam. Ini kisah menambah kembali kemuliaan, menambah kemuliaan karena telah berhasil menemukan satu air yang telah dinanti-nanti oleh seluruh penduduk Arab karena telah hilang selama berabad-abad lamanya, bertahun-tahun lamanya. Karena air ini adalah air yang sangat istimewa, yang menjadi sumber penghidupan sejak di zaman mulai berdirinya ataupun mulai hidupnya penduduk Arab ataupun penduduk Mekah khususnya. Yaitu yang kita dengar kisahnya dimulai dari leluhur Abdul Muttalib, leluhur bangsa Arab, yaitu Ismail alaihissalam. Bayangkan kira-kira apa yang terjadi terhadap diri Abdul Muttalib. Dia orang sendirian menemukan air yang keramat istilahnya. Ya, air keramat. Bukan sembarang air. Tetapi air yang begitu dinanti-nantikan. Begitu dimuliakan. Ya, begitu dimuliakan karena air bukan biasa, sebuah air yang bukan air biasa ini. Ini air dari warisan leluhur bangsa Arab. Dan inilah yang menjadi sebab Abdul Muttalib dilantik menjadi raja. Dilantik menjadi raja Mekah. Itu sebabnya karena menemukan air ini. Sebagaimana yang kita sudah bahas bahwa masyarakat Mekah itu kan berkelompok-kelompok. Masyarakat Mekah itu kan bersuku-suku. Ya, bersuku-suku.
Masing-masing suku punya kepalanya sendiri, masing-masing suku punya pemimpinnya sendiri. Dan mereka tidak punya satu orang raja, satu orang suku untuk membawahi semua suku, itu tidak punya. Jadi kota Mekah itu berdiri sesuai dengan suku-sukunya masing-masing, punya peraturan di suku-sukunya masing-masing. Nah, hanya semenjak Abdul Muthalib menemukan air Zam-Zam, maka Abdul Muthalib dilantik oleh semua pemimpin-pemimpin suku untuk menjadi raja dari semua pemimpin-pemimpin di Mekah, untuk menjadi raja semua pemimpin-pemimpin di Mekah. Sebabnya karena telah menemukan air Zam-Zam. Baik. Lalu salah satu penyebabnya, selain memang di dalam riwayat beliau ini adalah orang yang dikawal oleh mimpi, ataupun diberikan berita oleh mimpi tentang adanya air Zam-Zam itu yang letaknya masih berdekatan dengan Ka'bah, Juga sebenarnya salah satu yang menyebabkan Abdul Muthalib ini menemukan air Zam-Zam adalah karena beliau memiliki kemahiran. Abdul Muthalib ini memiliki kemahiran sebagai orang yang pencari jejak sumur, orang yang bisa mencari jejak air. Maka dengan kemahirannya ini dimanfaatkan untuk mengantarkannya menemukan air Zam-Zam. Ya, ini pelajaran mahal ya, pelajaran mahal kita. Bahwa carilah kemahiran kita, carilah keahlian kita sesuai dengan tempat kita hidup, sesuai dengan tempat kita di mana tinggal. Carilah itu kemahiran-kemahiran kita. Pasti kita memiliki kemahiran itu. Kira-kira sebabnya kenapa Abdul Muthalib memiliki kemahiran untuk mencari jejak air? Karena ini bukan hanya Abdul Muthalib, ini rata-rata ataupun beberapa orang memang ada yang mampu mencari jejak. Kalau dikisahkan beberapa kan antum tahu sendiri, ada kisah Surokoh yang bisa menemukan jejak Rasul kan? Itu ada orang yang bisa menemukan jejak kaki, ada orang yang bisa menemukan jejak air. Nah, kenapa masyarakat Arab ini memiliki kemahiran itu? Tahu sebabnya? Karena memang kondisinya menuntut untuk itu. Dibutuhkan adanya menuntut untuk adanya kemahiran untuk menemukan yang itu dibutuhkan. Menemukan yang itu dibutuhkan oleh masyarakat yang sehari-hari tidak akrab dengan air. Tidak akrab dengan air. Coba di padang pasir, kita mau menemukan di mana air minum? Ya kan? Padahal kita tahu bahwa yang namanya air itu kebutuhan vital. Yang namanya air itu kebutuhan yang begitu luar biasa ya. Maka dibutuhkan bagi para penduduk Mekah, para penduduk yang hidupnya di padang pasir seperti di Mekah itu ataupun di Jazirah Arab, untuk memiliki kemampuan mencari jejak air. Mencari jejak air. Di mana ada air, maka bagi orang Arab itu mudah untuk dicari. Jadi tanpa kemahiran
tanpa kemahiran mencari jejak air, niscaya sang kakek ini sulit untuk bisa menemukan sumur Zam-Zam itu. Karena ternyata kenapa itu orang masyarakat Arab itu sudah pernah berkali-kali mencari dan menggali di dasar tanah Mekah itu untuk mencari sumur Zam-Zam itu sudah berkali-kali, di antaranya oleh salah satu penduduk Mekah di zaman dulu, yaitu mertuanya Nabi Ismail yang bernama Mudad bin Amr. Mudad bin Amr, yaitu salah satu mertuanya Nabi Ismail, itu pernah juga menggali air Zam-Zam, menggali sumur Zam-Zam. Ternyata nggak ditemukan juga. Nah, maka berbekal mimpi plus juga berbekal dengan kemahiran mencari jejak air, itulah yang menjadi sebab mengapa Abdul Muthalib bisa berhasil menemukan air Zam-Zam, menemukan sumur Zam-Zam. Ini adalah sebuah keahlian yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang sehari-hari yang tidak akrab dengan air. Tidak seperti kita. Kita mau nyari air, bisa kemana aja kan? Iya. Tapi kalau di Arab nyari air di mana? Salah satu bukti bahwa di tempat itu ada air apa sih? Salah satu bukti di situ ada air apa sih buktinya? Kok nggak jawab dari tadi? Salah satu bukti di situ ada air, apa buktinya? Ada kehidupan, minimal ada tumbuhan. Gitu kan, pintar antum. Kenapa nggak jawab dari tadi? Ada kehidupan, itu diantaranya adalah di situ ada binatang, di situ ada tumbuhan. Itu bukti bahwa di situ ada air. Mudah, diantaranya kan kalau kisahnya ini benar atau tidak. Di antara kisahnya itu Rasulullah ketika Ibunda Hajar, ibunda dari Ismail alaihissalam itu melihat ada ada burung-burung yang ada di atas awan berpusar di atas satu tempat. Oh, ternyata di situ ada air. Karena tidak mungkin burung itu berpusar di satu tempat kecuali ada sesuatu yang menarik perhatian si burung. Entah itu makanan, entah minuman. Entah itu makanan ataupun entah sesuatu yang bisa mereka minum. Itu kan, itu cirinya. Nah, kalau bagi orang yang tidak akrab dengan air, maka keahlian dan kemahiran yang diperlukan apa tadi? Apa? Mencari jejak apa? Mencari jejak air. Yang keras dong, ya, yang keras. Kan antum laki-laki. Tapi karena kita di masyarakat, di negara, di tempat yang akrab dengan air, maka kira-kira kemahiran apa yang kita butuhkan? Kemahiran apa yang dibutuhkan oleh orang, oleh masyarakat yang sehari-hari akrab dengan air? Yuk, ini saya ajari. Masa saya terus yang ini? Coba apa kira-kira? Mikir apa? Cara memanfaatkan air. Kira-kira sesuatu yang berhubungan memanfaatkan air itu keahliannya apa? Sawah itu paling akrab dengan sawah siapa? Petani, ya kan? Iya. Maka seharusnya keahlian yang dimiliki oleh sebuah masyarakat, oleh orang yang akrab dengan air adalah keahlian bertani. Gitu dong, ya. Coba. Sambil dipikir ya.
Jadi di negeri kita ini, di Indonesia ini adalah negeri yang alhamdulillah tumbuh subur karena adanya banyak air. Ya, negeri-negeri di luar Indonesia belum tentu. Ya. Maka negeri-negeri yang subur, negeri-negeri yang hijau, negeri-negeri yang subur dan hijau, lantaran begitu akrab dengan air, maka keahlian yang pantas bagi mereka itu adalah bertani. Mau bertani padi, bertani kebun, apalagi bertani jagung. Iya, bertani macam-macam kan. Ya. Itu yang pertama. Itu baru satu loh. Belum, masih ada lagi keahlian yang dimana di situ curah hujannya tinggi. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Kira-kira keahlian apa yang dibutuhkan oleh sebuah masyarakat yang di situ curah hujannya tinggi selain bertani? Seperti seperti di Bogor itu ya, hampir itu tiap tahun hujan terus. Bukan tiap tahun, malah tiap bulan hujan terus. Kota hujan kan namanya juga, kota hujan karena sering hujan. Ya, sesuatu yang berhubungan dengan air selain menjadi petani apa? Aduh, memang kita ini memang salah didik ya. Dari kecil tuh salah didik ya, beginilah. Kita nggak paham dengan keahlian kita sendiri itu kita harus jadi apa? La haula wala quwata illa billah. Udah ya, jangan kita masukkan lagi anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang menjadikan kita seperti ini, bingung dengan keahlian kita, bingung. Ya, salah satunya yang kita tunjukkan tadi. Ya, salah satunya yang kita tunjukkan adalah tadi itu. Masa yang kita sehari-hari akrab dengan air, akrab dengan sesuatu yang hijau, nggak tahu keahliannya harus apa. Nah, itu salah didik memang kita. Udah ya, antum nanti punya adik, jangan masukkan lagi ke sekolah kayak gituan. Bahaya. Kenapa? Karena antum nanti akan mendapati adik antum, anak antum nanti seperti antum. Sama. Ya. Nggak bisa berbuat apa-apa untuk umat, untuk bangsa ini, padahal antum usianya sudah di atas 20-an tahun atau sudah balik minimal 18-19 tahun. Itu gara-garanya kita nggak punya keahlian, nggak punya kemahiran. Ya, bingung mau nyari apa ya saya hari ini, besok sekolah, setelah sekolah mau apa gitu, setelah kuliah mau apa. Anda nih semenjak kuliah diajari apa, Mas? Semenjak dulu sekolah dari SD, SMP, SMA tuh diajari apa? Kok ketika selesai sekolah masih bingung juga? Ini berarti salah dalam pendidikan. Nah, inilah yang selalu kita himbau kepada antum, bahwa di sini itu sekali lagi bukan hanya sekedar belajar Quran, bukan hanya sekedar menghafal Quran. Omat, lihat, perhatikan. Tolong kalau ada perkumpulan seperti ini tuh bersama kami di sini, kumpul bareng bersama-sama. Ya, karena kita ingin membicarakan masalah yang lebih penting daripada menghafal Quran. Karena kita ingin membicarakan sesuatu yang akan membawa hafalan Quran membawa hafalan Al-Quran antum jauh lebih berkembang, lebih bermanfaat, bukan hanya sebatas untuk dibaca ketika imam. Begitu. Jangan sampai lagi nanti bingung-bingung lagi ya. Makanya ikuti terus kajian sirahnya itu, karena di situ kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya itu di sirah itu. Ini ada kajian sirah nggak pada hadir, ada kajian sirah ngantuk, ada kajian sirah nggak diperhatikan. Ya, gimana bisa menemukan kunci-kunci kehidupan? Padahal kunci-kunci kehidupan itu di sirah itu. Ya, baik. Negara kepulauan, kita kan kepulauan. Ya pantaslah kepulauan karena kita ini, iya. Dikelilingi oleh pulau, dikelilingi oleh lautan yang cukup luas, ya, dikelilingi oleh lautan perairan, lautan atau perairan yang begitu luas. Nah, itu pun juga termasuk yang menjadi sebab kenapa Indonesia ini menjadi negara yang akrab dengan air. Kenapa Jazirah Arab tidak akrab dengan air? Karena diantaranya
dari daratan menuju lautan itu jauh. Ya kan? Dari daratan menuju lautan itu jauh. Lautan terdekat dari Jazirah Arab apa? Laut Merah itu kan? Ya. Nah, kalau kita, apalagi antum ya teman-teman dari mana? Kepulauan yang ada di Maluku, Ambon. Wah, akrab juga banget itu dengan air tuh. Luar biasa. Ya. Kalau saya tinggal di dekat seperti inilah, sama dekat dengan gunung gitu. Nah, orang yang sehari-hari dekat dengan lautan berarti apa keahliannya? Nelayan, terus harus bisa diving. Bukan hanya renang tuh teman-teman dari mana? Dari Ambon nih. Ada yang sudah bisa diving nggak? So ke bawah tuh, ke dasar sampai ke bawah tuh. Ya, itu kan dibutuhkan bukan hanya sekedar renang begitu saja, tapi bagaimana dia bisa meluncur ke dasar lautan. Mencari mutiara, mencari berlian gitu. Ada seorang ustadz, ya beliau juga lahir di tempat yang dekat dengan air, yaitu di daerah Jakarta sana. Itu latihan tiap hari oleh bapaknya gitu, latihan diving. Ya, mendalami lautan yang ada di Jakarta. Itu keahlian diving yang harus dimiliki oleh masyarakat yang akrab dengan lautan. Ya. Gitu ya. Apa saja sekarang? Ya, yang di situ kita akrabi, yang situ kita akrab dengan gunung. Maka keahlian yang harus kita dapatkan apa? Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan gunung. Ya percuma dong. Ya kita punya fasilitas dari Allah, gunung-gunung ini. Gunung-gunung kita kan beda dengan gunung-gunung di Arab. Gunung di Arab tuh batu semua, gunung di kita hijau semua. Ya, maka keahlian apa yang itu berhubungan dengan gunung ya kita harus miliki. Keahlian apa yang kita akrab dengan hujan, maka kita harus miliki. Keahlian apa yang kita akrab dengan lautan, maka kita harus miliki. Keahlian apa lagi? Keahlian apa yang kita akrab dengan binatang, dengan misalnya apa? Di situ banyak tumbuh subur ya binatang ternak, entah itu kambing, entah itu sapi, itu ya, maka kita harus punya keahlian di situ. Maka sekarang begini, antum yang pernah curhat ke saya, Ustadz, tolong kasih masukan saya setelah saya keluar dari Baitul Arqam ini saya harus ngapain? Maka salah satunya adalah temukan keahlian antum yang itu akrab dengan antum. Ya. Antum misalnya tinggal di tempat tinggal atau di kampung yang akrab dengan air atau yang akrab dengan gunung, maka sekarang harus temukan keahlian apa yang itu berhubungan dengan gunung. Ya, keahlian apa yang itu berhubungan dengan hujan. Keahlian apa yang itu berhubungan dengan tanah subur. Lah tanah kita dengan tanah di Arab kan beda. Ya, makanya kenapa tumbuh subur para pencari penghidupan dari Cina sana datang ke Indonesia. Kenapa tumbuh subur di sini? Ya, masyarakatnya di Indonesia ini, masyarakat kita ini selain memang ada politik, tetapi juga tidak sebatas itu. Kita masyarakat Indonesia dimiskinkan dengan kemahiran dan keahlian. Dimiskinkan di situ oleh gara-gara pendidikan. Kita dari kecil tidak ditunjukkan, nih keahlianmu di sini, nih keahlianmu di sini, nih kepakaranmu di sini. Enggak begitu dulu. Kita boro-boro begitu. Kita disuruh disuruh untuk menemukan cita-cita saja, kan kita hanya sebatas itu. Coba besok Bapak Guru mau memberikan tugas buat kalian, ya tugas untuk mencari cita-cita. Lah paling cita-citanya hanya sebatas itu kan. Hanya sebatas jadi pilot, hanya sebatas jadi artis. Apalagi sekarang aneh-aneh sekarang cita-cita tuh. Ingin jadi vlogger, ingin jadi YouTuber. Selebgram lah gitu. Nah, haula wala quwwata. Itu dijadikan cita-cita.
Nggak bakalan hidup kita ini, nggak bakalan hidup. Nggak bakalan hidup. Kenapa? Coba kalau YouTube-nya hilang, nggak ada dong keahlian kita. Coba kalau Instagramnya hilang. Coba kalau di dunia di mana tempat antum nggak ada internet, nggak jadi ahli dong kita. Iya. Maka jangan dijadikan keahlian tuh. Kalau memang belajar, silahkan aja belajar dari Instagram, silahkan jadi vlogger, silahkan belajar. Tapi jangan dijadikan cita-cita. Baik. Ya. Sekarang kita masuki tentang pasukan bergajah. Nah, ini periode di mana Abdul Muttalib ini fase di mana dia berada di sebuah fase yang menjadi satu peristiwa, ya, menjadi satu peristiwa yang terbesar sepanjang sejarah Arab, ya, yaitu ada tokoh-tokoh, ada orang-orang, walau alam yang saya baru temukan, tokoh-tokoh yang punya tujuan sangat-sangat zalim, itu baru Abrahah ini, yaitu ingin menghancurkan Ka'bah. Sepanjang sejarah Jazirah Arab, sepanjang sejarah Mekah belum ada. Atau nanti silakan dicari ya, kira-kira ada nggak selain Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Sepanjang sejarah Arab, belum ada orang yang berani mau menghancurkan Ka'bah. Ini baru satu orang ini, ya, yaitu Abrahah dengan pasukannya, hampir semua gajah, hampir semuanya gajah. Jadi yang bergajah itu bukan hanya Abrahah saja, tetapi hampir semua pasukannya bergajah. Jadi bukan berkuda, hampir semuanya bergajah. Ini pun juga menjadi bukti tentang kepemimpinan seorang Abdul Muttalib yang begitu dipercayai oleh semua masyarakat Arab, Karena kan Abrahah itu kan dia berangkat dari Yaman. Otomatis ketika dia berangkat dari Yaman itu dia akan melalui tanah-tanah suku-suku Arab sebelum masuk ke Mekah. Nah, sebelum masuk ke Mekah itu si Abrahah ini pasti dia akan melalui suku-suku Arab di luar kota Mekah. Otomatis dia harus permisi dulu. Ya, harus mendapatkan izin dulu dari semua suku-suku yang mengitari ataupun yang ada di sekitar luar Mekah. Dan izinnya langsung kepada kepala suku atau dari semua raja-raja yang ada dari semua pemimpin-pemimpin yang ada di Mekah, yang ada di Jazirah Arab. Dari suku-suku yang ada di Jazirah Arab, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah sosok yang ditokohkan hampir semua Jazirah Arab, bukan hanya di Mekah tentunya ya. Karena buktinya yang diminta oleh Abrahah atau yang berani untuk maju berhadapan dengan satu tokoh yang dia ingin menghancurkan Ka'bah itu, ya hanya Abdul Muttalib itu. Jadi kalau diumpamakan dengan Indonesia ini, ya Abdul Muttalib ini seperti Soekarno-nya gitu. Seperti Soekarno-nya Indonesia. Yang dia punya kepemimpinan luar biasa. Berani berhadapan-hadapan dengan pemimpin Amerika, dengan pemimpin Inggris, dihormati di sana gitu ya. Bahkan dijadikan sebagai jalan-jalan, nama jalan di kota-kota yang ada di sana. Antum tahu nggak? Nama presiden kita ini, Soekarno ini, itu namanya dijadikan jalan-jalan yang ada di luar negeri. Di Amerika ada, kalau di Mesir juga ada, katanya di Turki juga ada. Lihat, ya. Jadi memang miriplah dengan Abdul Muttalib yang terkenal begitu, Soekarno itu. Ya begitu juga
begitu Soekarno itu ya, dia juga sulit kita temukan model kayak Soekarno di Indonesia ini ya. Ya, cobalah lihat sedikit gitu ya, sedikit ceramah. Kita ambil positifnya saja. Ya. Baik, kita kembali. Abdul Muttalib ini mendapatkan kepemimpinan yang luar biasa, diantaranya saat adanya pasukan bergajah masuk ke Mekah. Nah itu, masuk ke Mekah, dan di situ dia didaulat menjadi satu-satunya pemimpin di semua suku-suku Arab, bukan hanya Mekah, untuk berhadap-hadapan dengan Abraha. Itu diantaranya yang menunjukkan tentang ketokohan seorang Abdul Muttalib yang tersohor bukan hanya di Mekah tapi di semua jazirah Arab. Ya karena gara-gara dari ya sebab-sebabnya dari pamannya Al-Muttalib, dari saudara dari ayahnya sendiri yaitu Hashim, dan terus itu. Terakhir kita akan bahas berikutnya tentang singgasana Abdul Muttalib. Singgasana Abdul Muttalib. Nah, jadi nanti kepemimpinan Abdul Muttalib itu yang sangat tersohor itu nanti yang akan diwariskan kepada Rasulullah. Baik. Kita tutup majelis kita dengan satu peristiwa lagi, yaitu tentang singgasananya kakek Abdul Muttalib ya, atau kakeknya Rasulullah. Jadi ketika Abdul Muttalib ini bersama dengan cucunya yaitu Rasulullah, maka Rasulullah yuwadi'u fi dhillil Ka'bah. Maka Rasulullah diletakkan di bawah naungan Ka'bah, yaitu tepatnya di Darun Nadwah. Di situ ada firash atau singgasananya khusus untuk Abdul Muttalib sang raja Mekah. Wa kana banuhu yajlisun. Adapun anak-anak Abdul Muttalib, anak-anaknya Abdul Muttalib, yaitu berarti siapanya Rasulullah, paman-pamannya Rasulullah, yajlisun, mereka duduk di sekitarnya. Ini misalnya singgasananya Abdul Muttalib di sini, maka paman-pamannya di situ. Ini paman-pamannya. Yajlisuna haula firashihi dzalika hatta yakhruj ilahi. Seperti itu maka keadaannya seperti ini sampai Abdul Muttalib keluar dari majlis. Jadi tidak ada satupun anak-anaknya Abdul Muttalib yang berani duduk di atas singgasana Abdul Muttalib. La yajlis alaihi ahad min banihi ijlalan lahu. Tidak ada yang berani duduk di atas singgasananya Abdul Muttalib ijlalan, sebagai bentuk pemuliaan, sebagai bentuk kehormatan. Ini kursi hanya layak diduduki oleh sang ayah ataupun sang pemimpin. Adapun Rasulullah, lihat, kana Rasulullah ya'ti wa huwa ghulama Jafran. Ketika Rasulullah berada ya kisaran usia 8 atau 7 tahun itu, dia yajlis alaihi, Rasulullah duduk di atas firash, yajlis alaihi, duduk di atas firashnya atau singgasananya Abdul Muttalib. Otomatis dong fayakhudhuhu a'mamihi, maka Rasulullah diambil segera oleh paman-pamannya, diambil atau pokoknya diambil lah gitu ya. Intinya jangan sampai Rasulullah ikut duduk di atas singgasananya Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib masuk ke Darun Nadwah dan melihat Rasulullah itu dipegang-pegang ya oleh paman-pamannya Rasulullah, oleh anak-anaknya Abdul Muttalib, supaya tidak duduk di atas singgasananya Abdul Muttalib. Idza ra'a dzalika, ketika melihat situasi seperti itu Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib mengatakan, da'uhu, biarkan. Abdul Muttalib mengatakan, biarkan ibni, biarkan anakku itu. Fa wallahi inna lahu la sya'nan.
Wallahi, lihat Abdul Muthalib itu akrab juga dengan Allah ya. Allah, wallahi, demi Allah dia. Abdul Muthalib mengatakan, demi Allah, ini cucuku ini akan menjadi, atau cucuku ini dia memiliki perkara hebat. Innalahu lasya'nan. Cucuku ini mendapatkan ataupun akan memiliki perkara yang akan mendapatkan perkara yang besar. Tsumma yajlisu ma'ahu, kemudian Abdul Muthalib duduk bersama cucunya yaitu Rasulullah, wa yamsah dhahrahu, kemudian Rasulullah itu diusap-usap. Ini apa namanya? Dadanya, dhahrain, dadanya diusap-usap. Pokoknya disayang-sayang gitu. Biadihi. Diusap-usap oleh tangannya Abdul Muthalib, diusap-usap. Ya, di atas singgasananya di atas singgasananya Abdul Muthalib. Nah, ini kisah yang mengakhiri majelis kita ini, insyaallah yang menjadi satu pelajaran bahwa Abdul Muthalib ini secara tidak sadar ataupun mungkin bisa disadari, ini sedang menanamkan kehebatan kepada sang cucu yaitu Rasulullah. Menanamkan kehebatan dengan apa? Orang lain, anak-anaknya sendiri tidak diizinkan, malah Rasulullah diizinkan. Itu kan sama saja dengan ya sedang mengizinkan kekuasaan itu dipegang oleh Rasulullah. Ya, itu sedang menanamkan kehebatan, kepemimpinan, dan cikal bakal memang kepemimpinannya Abdul Muthalib ini akan nantinya diwariskan kepada sang cucu yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan gelar kehormatan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul disayangi dan dibesarkan di atas kerajaannya Abdul Muthalib. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pemberian nama oleh sang kakek. Jadi yang memberikan nama Muhammad itu adalah kakeknya sendiri yaitu Abdul Muthalib, dan di sini pun juga ada pelajarannya. Wallahu ta'ala bishawab. Mari kita lanjutkan ke majelis tasmi. Dipersilakan.